Kalau kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, seharusnya kita meneladani bagaimana Tuhan kita dalam kehidupannya ini. Dia berjuang. Sebelum itu dia meninggalkan surga, dia menjadi sama seperti kita. 30 tahun kehidupannya di bumi ini, dia berjuang untuk tidak memilih, untuk tidak menyenangkan dagingnya, untuk tidak memuaskan hasrat hidupnya dan jiwanya sendiri, tidak menyenangkan perasaannya sendiri. Di dalam setiap yang dia hadapin, kita percaya bahwa dia menghadapi masalah juga, menghadapi tantangan, menghadapi penderitaan. Ketika dia main sebagai anak kecil, dia bertumbuh, dia main, dia jatuh, luka yang tidak tercatat di dalam Alkitab. Tapi kalau kita boleh berpikir cerdas dengan logika kita, dia pasti mengalami jatuh bangun. Ketika dia belajar berjalan, dia mengalami jatuh bangun. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, salam transformasi. Sebagai pengikut Kristus, kita sering sekali dalam kehidupan ini tidak menempatkan Dia sebagaimana mestinya dalam kehidupan kita. Sebagai seorang pengikut, seharusnya kita tunduk, taat terhadap segala perintahnya. Kalau Tuhan Yesus berjuang di dalam kehidupan saat dia ada 30 tahun di dunia ini, untuk tidak menjadi serupa dengan bumi ini. Dan kalau kita membaca kebenaran-kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab, di mana sebenarnya semuanya itu memfokuskan perubahan pribadi kita, perubahan manusia batiniah kita, seharusnya kita tunduk dan taat terhadap setiap perintah yang Dia berikan, setiap ajaran, setiap teladan, agar kita meniru dan menaatinya, sehingga itu menjadi gaya dalam kehidupan kita di dalam kehidupan ini. Kalau kita melihat mungkin gonjang-ganjing politik selama ini, bagaimana orang-orang yang tunduk, orang-orang yang fokus hanya kepada satu pribadi, satu tokoh, maka dia akan berjuang apapun yang dia lakukan, dia tetap pilih. Dimanapun ada, dia berusaha untuk hadir. Dan apapun yang dia lakukan dalam kehidupan ini, dia selalu bagaimana bisa menyamakan seperti tokoh yang dia segani itu. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, seharusnya kita meneladani bagaimana Tuhan kita dalam kehidupannya ini. Dia berjuang. Sebelum itu dia meninggalkan surga, dia menjadi sama seperti kita. 30 tahun kehidupannya di bumi ini, dia berjuang untuk tidak memilih, untuk tidak menyenangkan dagingnya, untuk tidak memuaskan hasrat hidupnya dan jiwanya sendiri, tidak menyenangkan perasaannya sendiri. Di dalam setiap yang dia hadapin, kita percaya bahwa dia menghadapi masalah juga, menghadapi tantangan, menghadapi penderitaan. Ketika dia main sebagai anak kecil, dia bertumbuh, dia main, dia jatuh, luka yang tidak tercatat di dalam Alkitab. Tapi kalau kita boleh berpikir cerdas dengan logika kita, dia pasti mengalami jatuh bangun. Ketika dia belajar berjalan, dia mengalami jatuh bangun. Karena ketika Tuhan Yesus dilahirkan, dia tidak langsung berjalan. Tapi dia seperti bagaimana manusia, begitu dilahirkan, dia bertumbuh dari waktu ke waktu. Dia belajar berjalan, dia mengalami jatuh bangun. Disinilah dia juga sama, tapi dia berjuang dalam kehidupan dia semakin dewasa. Dia berjuang untuk tidak menjadi sama dengan dunia ini, untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dari mana kita bisa tahu bahwa dia tidak menjadi serupa dengan dunia ini? Lihat setiap permasalahan yang dia hadapin dalam kehidupannya. Apa yang dia pilih, apa yang dia perkatakan, semuanya itu menggambarkan pribadinya, bahwa dia tidak serupa dengan dunia ini. Dia memilih untuk menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga.
Kenapa kita melihatnya ketika dia berhadapan dengan masalah? Saat dia akan disalibkan, justru dia mengatakan, biarlah kehendakmu yang jadi. Saat dia digoda oleh iblis untuk memilih segala fasilitas dunia ini dengan menyembahnya, pada saat itu dia mengalami bagaimana tekanan-tekanan. Saat dia habis puasa, mengalami rasa haus dan lapar, ditantang bagaimana mengubah batu menjadi roti, ditantang untuk menjatuhkan dirinya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia akan terlihat bagaimana cara hidupnya, akan terlihat dia menjadi serupa seperti apa ketika dia punya masalah. Bukan saat dia senang, bukan saat dia punya uang, tapi saat dia mengalami masalah, dia menghadapi tantangan, dia menghadapi pencobaan dan penderitaan. Disitulah terlihat dia serupa seperti siapa. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau kita mau tahu kita serupa dengan Tuhan Yesus Kristus atau kita serupa dengan dunia ini, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pencobaan, apa yang kita pilih, apa yang kita pikirkan. Karena tantangan dan pencobaan itu segala pergumulan yang memurnikan kita, apakah kita ada di pihak Bapa atau kita ada di pihak dunia. Tuhan Yesus berhadapan juga dengan semua masalah-masalah yang kita hadapi. Ketika dia berjumpa dengan orang-orang miskin, dia berjumpa dengan orang-orang susah, dia berjumpa dengan orang-orang berdosa. Apa yang dia lakukan? Adakah dia menghakimi orang yang berdosa? Justru dia tidak menghakimi. Dia dia berjumpa dengan orang-orang sakit. Dia tidak menyalahkan. Tapi bagaimana dengan kita pada saat ini yang mungkin kita sudah mendengar kebenaran? Tidak sedikit orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan, dia mungkin sudah menerima kebenaran. Begitu melihat ada orang sakit, kesalahan apa yang kamu perbuat sehingga kamu mendapat kutuk seperti ini? Dosa apa yang kamu lakukan? Ketika punya masalah, dosa apa yang kamu lakukan? Kutuk apa yang belum selesai dalam hidupmu? Ayo selesaikan dan lepaskan kutuk-kutuk itu. Tidak sedikit Bapak Ibu Saudara, ketika orang-orang percaya berjumpa dengan orang-orang miskin, orang-orang susah, apa yang diperkatakan kepada mereka? Membantunya atau mencibirkannya? Lihat, ketika Tuhan Yesus Kristus ada di dunia ini, dia tidak serupa dengan dunia ini. Semua orang mengutuki orang yang bersalah, tetapi justru dia menyelamatkan orang yang bersalah. Semua orang berusaha untuk menghakimi orang yang bersalah, tetapi dia berusaha bagaimana menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia mengampuni orang yang bersalah. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sama dengan dunia ini atau sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Kalau Tuhan Yesus Kristus ketika di dunia ini dia menunjukkan dan berjuang, dia tidak serupa dengan dunia ini. Lalu mengapa banyak orang percaya saat ini justru dia bangga dengan gaya hidup, dengan lifestyle yang serupa dengan dunia ini? Justru dia melihat orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, dia berani berkata itu sesat. Dia berani berkata bahwa itu tidak benar. Kita tidak pernah menyadari bahwa ketika kita mengatakan orang lain sesat, sesungguhnya kitalah yang tersesat. Ketika kita menghakimi orang lain, sebenarnya kita sedang membuat penghakiman atas hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus berjuang dalam kehidupan kita yang 70 tahun sampai 90 tahun ini. Tidak ada yang tahu kan kapan kita mati. Tidak ada yang tahu kan kapan kita pulang ke rumah Bapa. Tapi apakah kita sudah siap untuk mengalami kematian yang pasti? Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sedang berjalan menuju kepada jurang kematian. Kita sedang berjalan menuju ujung kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu kapan sampainya, tapi satu hal yang kita tahu, kita pasti akan sampai di sana. Bagi yang sudah tua, belum tentu duluan mati. Bagi yang masih muda, belum tentu belakangan mati. Tapi satu hal yang pasti, yang tua dan yang muda, kita pun sama-sama pasti mati. Adakah kita berjuang untuk tidak serupa dengan dunia ini? Kalau kita memang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ayo, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, teladani Tuhan kita Yesus Kristus. Ikuti pribadinya, kenakan karakternya, supaya kita tidak sama dengan dunia ini. Karena kalau kita sama dengan dunia ini, maka kita akan mendapatkan celaka. Kalau kita sama dengan dunia ini, maka kita akan tertinggal.
Mari Bapak Ibu Saudara, kesempatan masih ada. Selagi Bapak Ibu Saudara menyaksikan tayangan ini, berarti Bapak Ibu Saudara masih punya kesempatan. Kecuali Bapak Ibu Saudara tidak pernah lagi menyaksikan tayangan ini, berarti Bapak Ibu Saudara sudah memejamkan mata dan menghembuskan nafas, berarti tidak memiliki kesempatan lagi. Ayo, selagi masih menyaksikan tayangan ini, selagi mendengar kebenaran ini, ayo kita berubah, berjuang, meniru dan meneladani pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kesempatan kita hanya seumur sisa hidup kita di dunia ini. Itulah tempat perjuangan kita berubah menjadi serupa seperti Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.